Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Oke, sebelum kita masuk mulai belajar, coba perhatikan sekelilingnya ya. Kalau ada sampah atau ada kertas yang ada di sekitar kalian, tolong dibuang keluar. Kalau tidak ada, boleh stay di tempat masing-masing. Kemudian persiapkan semua alat tulis atau semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, semua komputer kalau kita sudah dalam keadaan nyala. Oke, semuanya sudah siap? Ya. Membiasakan bersih, tertib, dan teratur. Oke, anak-anak, tolong salah satu atau ketua kelas boleh memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Siapa? Rama. Sebelum kita mulai belajar, alangkah bagi kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 36 anak di kelas ini, ada nggak yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Siapa saja yang masuk? Abdullah. Putra kenapa? Sakit. Ya, terus siapa lagi? Ali. Siapa? Ali. Ali Nurdin, Abdullah, terus? Radifah. Radifah. Bayu. Empat. Iya. Oke. Keempatnya ada keterangan semua nggak? Ada. Satu apa, Bu? Tanpa keterangan siapa? Bayu. Oke. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya, agar dia bisa ikut lagi. Ya. Yang tanpa ada keterangan semoga nanti bisa memberikan keterangan yang jelas. Ya, tidak hadir. Oke, pada pertemuan kali ini kita dalam pembelajaran komputer akuntansi ya materi Ibu. Nah, sebelum Ibu masuk dalam pembelajaran pada hari ini, materi pada hari ini, semua komputer ataupun laptop sudah terinstall Myopia belum? Oke, itu adalah pertemuan pertama kita di mana materi sebelumnya adalah menginstal aplikasi atau software aplikasi komputer Myop gitu. Ada yang masih ingat nggak cara melakukan installnya? Gimana? Install. Jadi install itu kan gampang ya? Ya. Cuman sama kita kasih ketika ada run, kemudian terus itu aja perintahnya next sampai selesai, sampai tampilan Myop itu ada gitu, jendela Myop itu artinya sudah terinstall. Kalau misal Windowsnya Windows 10 itu karena kita gunakan adalah versi education 18 education, itu suka blok, tinggal dibuka blokirannya. Dipastikan tidak ada yang terblokir juga ya. Oke, itu adalah kita harus materi yang sebelumnya karena berkaitan sekali dengan hari ini itu harus semuanya sudah siap, itu karena berkaitan dengan bagaimana perlengkapan kita untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu ingin menanyakan ke kalian, pernah ada nggak yang melihat atau menggunakan vending machine? Vending machine itu contohnya minuman, betul. Ada nggak yang pernah lihat bahkan pakai? Pernah ya? Suka banyak kan, bisa ada di perkantoran, di gedung-gedung, kemudian di swalayan atau juga di universitas atau sekolah, itu banyak ya. Pernah pakai? Tapi sudah tahu ya vending machine? Ya. Nih gambaran vending machine. Ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, tapi Ibu akan buka secara umum kehidupan kita di luar sana. Oke. Ini gambar vending machine. Jadi untuk zaman sekarang ini, di era digitalisasi sekarang ini, banyak sekali penggunaan yang berbasis komputer, ya. Semuanya menggunakan digital. Di luar yang
ini kan berbasis komputer. Di luar komputer pun ada. Misal tangga, sekarang ada lift gitu ya, eskalator. Dulu kan kita tangga harus naik ke atas gitu ya. Tapi itu bukan mesin, bukan komputer. Nah, sekarang ada yang dibuat dengan sistem komputerisasi gitu ya, yang nantinya memberikan kemudahan ya, memberikan efisiensi, biaya dan efektivitas waktu dalam penggunaannya, baik itu oleh si perusahaan penjual ataupun kita sebagai customer pembeli gitu ya. Coba kalau kalian biasa sering menemukan ini kan di negara kita ya, di Indonesia khususnya ya, vending machine. Kita hanya memilih ya, memilih barang yang kita inginkan, itemnya, lalu masukin uang dan keluarlah minumannya gitu. Tapi di negara lain gitu ya, selain makanan dan minuman ya, ada yang lebih lagi. Contohnya nih ya, di Dubai ada emas, jual emas pakai vending machine gitu ya. Kemudian ada lagi ini jual gambar apa nih? Kepiting ya kan? Beli kepiting, bahkan kepiting bisa juga dijual ini di luar negeri ya. Kalau di Indonesia belum ada. Jual emas pakai vending machine di Indonesia belum ada. Kemudian ada lagi tuh apa tuh? Gambar apa tuh? Kaos kaki ya kan? Nah ini di Korea ya kalau nggak salah ya, sering nonton drakor. Oke, yang suka drakor pasti pernah lihat ini ada vending machine kaos kaki gitu, karena mereka itu apalagi musim dingin itu pasti pakai kaki, atau musim panas mereka pakai kaos kaki. Ada lagi apa tuh? Rumput ya, tanaman. Kemudian penyimpanan sepeda, dan yang terakhir, nah ini tidak terlihat, ini celana jeans gitu ya. Ini semuanya dilakukan, penjualannya dilakukan secara komersil. Oke, coba yang pernah bertransaksi menggunakan vending machine ini, coba katakan siapa? Oke, prosesnya gimana? Pertama masukkan uangnya dulu ke mesinnya, terus udah, habis itu kita milih barang yang ingin diinginkan. Terus keluar ya. Keluar barangnya. Uang yang kita masukkan pasti harus sesuai. Harus pas nggak? Oke, harus pas, tidak boleh ada lebihan gitu ya. Boleh nggak lecok? Kadang tidak diterima. Oke, kadang tidak terima. Berarti di sini, berarti semuanya itu kita bisa nanti ambil satu kesamaan dari yang akan kita pelajari hari ini. Semuanya itu berarti di dalam komputer yang dibuat kan komputerisasi ya. Komputer itu pasti ada nama-nama barangnya, ya kan? Nah, nama-nama barang ini pasti mereka input terlebih dahulu kan? Berarti katakanlah ini datanya pasti disiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan atau pembuat mesin ini. Nah, datanya disiapkan sampai dengan persyaratan uangnya, kan uang yang jelek atau uang yang lecek tidak diterima, atau walaupun Bu tidak pakai uang, pakainya barcode, ada juga pakai barcode. Kemudian bisa juga pakai gesek, debit itu bisa juga gitu. Nah, artinya di situ berarti ada data-data yang diinput terlebih dahulu kan, agar nanti bisa terbaca ketika kita milih itu sesuai dengan barang yang ada gitu ya. Nah, itu adalah kita sebut namanya ada proses, ada input gitu ya. Dalam komputer ini pasti ada prosesnya namanya yang disebut dengan input data. Kemudian ada prosesnya. Proses itu adalah di mana kita melakukan transaksi. Lalu hasilnya itu secara otomatisasi langsung keluar. Gitu kan? Biasanya kalau kita ambil makanan, kita buka storage-nya gitu ya, tempat penyimpanan, kemudian kalau di belakang kita ambil di belakang lalu baru bayar gitu ya. Tapi ini begitu. Jadi intinya dalam komputerisasi akuntansi itu juga seperti itu, ada input, ada proses, ada hasil gitu. Nah, itu seperti itulah kira-kira gambaran pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Semoga bisa lebih masuk ke sana untuk lebih kalian lebih mudah menangkap nantinya. Oke. Sekarang pembelajaran kita ya adalah pada create company information, yaitu berarti pada di mana tadi kalau dalam vending machine baru input data-data awal gitu kan. Dia menyiapkan data-data awal atau database-nya. Salah satu database itu adalah create company information dalam Mayor. Jadi kita akan belajar create company information untuk Mayor. Oke. Apa aja kompetensi dasar yang akan kita pelajari? Kita belajar berdasarkan kompetensi dasar yang diberikan oleh pemerintah, yaitu 3.11, menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang.
ini tidak diperlukan pengetahuannya. Sedangkan keterampilan yang harus kita miliki nanti adalah melakukan komputerisasi file. Jadi kalian melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang. Kemudian agar lebih jelas kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah berdiskusi, berarti sudah jelas nanti kita melakukan metode pembelajarannya dengan berdiskusi dan menggali informasi. Menggali informasi kalian melakukan literasi baik itu dengan internet atau informasi yang dari ibu, handout yang ibu kasih ataupun dari manapun kalian bebas boleh mengaksesnya. Artinya pengetahuan itu tidak terbatas hanya dari yang ibu berikan ya. Dalam berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat satu menjelaskan data awal perusahaan dagang dengan benar, menjelaskan jenis-jenis data awal perusahaan dagang dengan benar, menyiapkan data awal perusahaan dagang dengan benar, mengentry data awal perusahaan dagang, membuat dan menyiapkan data awal perusahaan dagang dengan benar. Lalu yang terakhir, mengentry data awal perusahaan dagang pada aplikasi komputer akuntansi dengan benar. Kira-kira setelah belajar hari ini, nanti anak-anak bisa mendapatkan kompetensi ini. Itu ya? Oke. Oke. Jangan tegang. Oke, sepertinya tegang. Oke, cek fokus dulu sebelum masuk materi, ya. Sudah tahu kira-kira nanti tujuan pembelajaran kita apa? Oke, ibu akan cek fokus. Jadi kayak tegang, perhatikan gitu ya. Kita cek fokus tapi relax, ya. Cek fokus. Ibu biar tetap konsentrasi tetapi cek fokus ya. Kalian bisa tambah-tambahan kan? Semuanya bisa ya. Udah lulus SD kan? Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 1 tambah 3? 4. Tambah 2. Pintar semua nih. Sekarang ibu tambah 3 kali ya. 1 tambah 1? 2. 2 tambah 5? 7. 2 tambah 5. Salah. Cek konsentrasi ya. Apa Oh, iya. yang ibu sampaikan? 1 tambah 1? 2. 2 tambah 5? 18. Berapa? 18. Kenapa 18? 12 ditambah 5. Kenapa 13 bisa tambah begitu? 5. 1 1 ditambah 1 tambah 2 lagi. Kan nggak ada ini tadi. ya, bukan. Kita cek ya, coba cek lagi sekali lagi. Alwi karena dia nanti jalan nih. 1 tambah 1? 2 tambah 5? Jawabannya berapa menurut kamu? 7 ya. 1 tambah 1? 2 tambah 5? 7 ya. Dengarkan yang ibu ngomongkan aja ya, dengarkan nih. 1 tambah 1? 2 tambah 5? 1 ditambah 12 ditambah Ini 5. konsentrasi. Makanya sekarang kalian dengarkan yang ibu omong, dengarkan yang ibu keluarkan. 1 tambah 1? 2 ditambah 5? 18. Aduh, coba tulis, coba ditulis di kertas. 13 ditambah 5. Tulis apa yang ini bisa. Coba tulis. Ya, coba tulis di kertas. Ngomong 2. 1 tambah 12 jadinya. 12 tambah 5. Coba yang ibu tulis, kalian tulis aja. Kalian keluarkan ya. Yang 1 tambah 1? 2 ditambah 5? 1 tambah 1? 2 11 dong. Sudah mulai cair, tapi itu adalah bagian dari fokus. Guru akuntansi, sedikit juga kita pakai angka ya. Oke, sudah ya kita masuk kepada masih dalam awal ini masih dengan salah pembelajaran. Oke, kalian sudah tahu tentang siklus akuntansi ya, siklus akuntansi perusahaan secara manual. Nah, kira-kira kalian sudah tahu gambarannya seperti itulah. Apa pertama
ingin kita lakukan? Ada transaksi, terus, oke, terus, kemudian penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo penutupan, jurnal kembali. Hafal semua kan? Langkah-langkahnya itu adalah langkah-langkah atau siklus akuntansi dalam perusahaan dalam sistem manual gitu ya. Dimana kalau ini semua kalian sebagai akuntan yang mengerjakan semua ya nggak sih? Semuanya mengalami ketika jurnal kalian yang menjurnal, kita sebagai teknisi akuntansi yang menjurnal, buat buku besar teknisi akuntansi yang buku besarnya, sampai neraca saldo, jurnal penyesuaian, itu semuanya dilakukan oleh teknisi akuntansi. Begitu juga ketika membuat laporan keuangan, ada berapa laporan keuangan? 4 laporan keuangan dibuat semua oleh teknisi akuntansi, betul kan? Betul ya? Oke. Sekarang kita bedakan dengan siklus menggunakan Mayo. Oke. Accounting cycles in Mayo bisa dilihat dari gambar sudah terlihat lebih sedikit ya, gitu. Pertama adalah kita apa nih? Apa tuh? Create company information. Setelah create company information, kemudian entry beginning balance. Entry beginning balance itu artinya menginput saldo awal. Nah, ini atas adalah membuat data perusahaan ya. Kemudian mengentry saldo awal, lalu mengentry transaksi, lalu mengentry jurnal penyesuaian. Nah, di sininya apa? Kata-katanya print ya, nggak bikin ya, print. Nah, di sini. Nah, kalau tadi itu semuanya dilakukan semua oleh teknisi akuntansi, kalau di sini ini ada proses yang karena komputerisasi tadi ya, jadi inilah yang nantinya adanya efisiensi dan efektivitas dari kegiatan proses akuntansi. Nah, secara garis besar Ibu bagi menjadi 3 sebenarnya ya. 3 dalam proses akuntansi, siklus akuntansi di Mayo, yaitu pertama database. Kita sebut dengan database. Database itu ada ini 2 bagian ini database. Create company information dan beginning balance gitu ya. Ini disiapkan dulu. Nah, sama kayak tadi. Waktu yang vending machine kita siapkan dulu di awal gitu kan data-datanya. Lalu perusahaan punya transaksi kan. Jadi ini pertama database, kemudian ada transaksi. Nah, diinputlah transaksi. Lalu ketika ada penyesuaian juga diinput. Kalau nggak ada penyesuaian berarti nggak usah diinput, gitu ya. Nah, berarti ini sama ya, menginput jurnal, ya, jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian. Nah, kalau sudah ini sudah secara otomatis laporan keuangan sudah bisa dicetak, gitu. Itulah di siklus akuntansi di Mayo, gitu kan. Jadi cuma 3 intinya ya, database, input data transaksi, ya kan, dan penyesuaian, lalu bisa langsung mencetak laporan itu di Mayo, gitu ya. Oke. Nah, pada kali ini kita masih dalam proses tahap database, di mana kita membuat create company information dulu, gitu ya. Nih, yang akan kita lakukan dalam hal ini adalah kita batasi di create company information. Tuh. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian ada nggak perusahaan kira-kira punya sistem tersendiri nggak dalam menyusun laporan keuangan? Kira-kira apa? Coba bisa apa ya, secara manual atau dua-duanya atau gimana, pasti punya ya? Iya. Oke, biasanya perusahaan kalau yang kalian tahu sekarang ini sudah menggunakan komputerisasi akuntansi, karena artinya semuanya perusahaan punya sistem akuntansinya, ya kan? Baik itu manual ataupun ataupun komputerisasi, dua-duanya atau salah satunya, gitu ya. Biasa sih walaupun komputerisasi tetap manualnya juga ada, gitu ya. Nah, Mayo itu adalah cuma salah satu dari aplikasi saja. Aplikasi Mayo, aplikasi komputer akuntansi itu masih banyak, gitu ya, masih banyak sekali. Nah, Ibu akan mencoba lebih membatasi lagi dari create company, karena pada create company itu
ada beberapa. Dalam create company information ini juga ada beberapa. Ini tuh yang membentuk nama perusahaannya satu ya, corporate identity. Jadi nama perusahaannya, periode akuntansinya, akun yang mau dipakai, gitu. Sama pokoknya kayak finding mesin tadi. Harus siapin dulu orang mau pakai itu berarti dia udah siap gitu loh. Ya, kemudian data storage folder kita mau nyimpan di mana, gitu. Kemudian data akunnya mau dipakai dari import atau dibikin sendiri. Kemudian dari mulai ini ada banyak sampai dengan create supplier, customer, inventory, gitu ya. Tadi kan waktu vending machine ada nama-nama barang ya kan? Nah, di Mayo juga gitu, harus siapkan nama-nama produknya seperti itu. Nah, kita nanti akan melakukan praktek demonstrasi, kemudian diskusi hanya 5 poin, gitu ya. Dari create in identity, corporate identity sampai dengan import. Nanti yang metode yang akan dipakai untuk creating a chart of account-nya, ya itu adalah import akun. Ya. Sekarang kita lihat di sini ada contoh ini ya. Perhatikan ini akan ibu praktekkan sebentar. Nanti kalian perhatikan. Nanti setelah itu kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, akan ibu berikan soal, gitu ya. Ini lihat nama perusahaannya PT Cemerlang. Alamatnya adalah Jalan Pahlawan Revolusi. Ya, ini kita akan coba gunakan di Mayo. Oke, kalau kita menggunakan Mayo, pertama berarti kita buka aplikasi Mayo ya. Kita buka aplikasi Mayo-nya. Pertama adalah ketika terbuka jendela aplikasi Mayo akan terbuka ini. Di sini ada open. Open itu artinya membuat file yang sudah kita buat. Jadi kamu sudah pernah buat file, kita buka gitu ya. Create itu artinya membuat perusahaan yang baru, data perusahaan yang baru. Kalau explore itu untuk mencari contoh-contoh gitu ya di dalam Mayo, di dalam aplikasi ini. Workview untuk melihat versi-versi terbaru di Mayo. Kemudian exit untuk keluar Mayo. Nah, hari ini kita mau apa? Meng-create, ya, membuat data perusahaan yang baru, jadi belum pernah kita buat. Kalau belum pernah kita buat, maka kita harus memilih create, gitu ya. Lalu, kalau ada tampilan seperti ini ada introduction. Jadi kalian lihat di sini ada introduction, company information, accounting, nanti secara otomatis ini akan bertahap, gitu ya. Introduction, oke, ini pengenalan aja. Lalu tadi nama perusahaannya adalah PT Cemerlang. Kalian ketikkan dulu di sini di company name. Di company name di situ harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Itu ya. Kemudian ada ini untuk nomor NPWP, address nama. Misal Jalan Pahlawan. Lalu ini diisi semua ya, phone number, fax dan seterusnya. Lalu kita next. Nah, lalu di sini current financial year. Current financial year itu adalah tahun dibuatnya laporan akuntansi atau tahun pelaporan. Coba kita lihat di soalnya. Oke, tahun pelaporannya tahun berapa, Nak? Ada tahun pelaporan di soal. Jadi ini sesuai dengan soal, maka isi dengan 2018. Lalu di sini ada last month of financial year. Ini adalah tahun akhir periode. Akuntansi itu periodenya dari Januari ke Desember. Jadi kalau ditanya akhir periode finansialnya tahun bulan apa? Desember. Maka ini diisi dengan Desember. Lalu di sini ada conversion month. Conversion month itu adalah bulan berjalan. Jadi kalau misal kamu transaksi, bulan berjalan, terjadinya transaksi itu di bulan apa? Gitu ya. Misal transaksi terjadinya biasanya di bulan Desember juga, gitu. Kau lihat di sini. Di sini transaksi di sini di soal apa? Oke, karena transaksi terjadi di bulan November, maka conversion month-nya harus kita pilih November. Oke, gitu ya. Lalu number accounting period ada 12 ya. Kita pilih yang 12 bulan.
Nah, ya di sini tidak boleh ada kekeliruan dalam menginput. Yang lain bisa diedit, tapi kalau di sini tidak bisa diedit. Kamu harus ulang dari awal, ya. Oke, di sini karena ini berkaitan dengan laporan tahun laporan. Lalu kita next. Di sini sudah terbaca tuh. Jadi kayak konfirmasi. Finansialnya dari mulai 1 Juni 2018 sampai 31. Kemudian conversion money adalah November. Lalu kita next terus begitu. Nah, ini build your account list itu adalah kita mau menggunakan akunnya tuh menggunakan cara apa gitu ya. Nah, kita mau import, kalau import pilih kedua ya. Yang atas berarti menggunakan Mayop, yang kedua pakai import, yang ketiga kita bisa menambah atau mengurangi sendiri. Kemudian pilih next. Nah, lalu di sini adalah company file storage-nya. Nah, ini juga kalau nanti kalian tidak merubah penyimpanannya, maka akan tersimpan otomatis di di Mayopnya. Dan ini akan menyusahkan kalian untuk memeriksa ya. Maka dirubah ini seperti kalian menyimpan file. Jadi nyimpannya di awal kalau Mayop. Kalau kalian file boleh simpan, tapi kalau Mayop pasti dinyimpannya di awal ini. Misal kita mau menyimpannya di mana nih? Latihan misal di sini ya. Nanti akan tersimpan di sini. Nah, di situ udah terbaca tuh bahwa penyimpanan kita di folder D, nama foldernya adalah ini this D ya. Nama foldernya latihan Akom kelas 12, nama perusahaannya PT Cemerlang. Ini PT Cemerlang sesuai dengan yang kita input tadi. Lalu next. Kalau next seperti ini udah otomatis sudah tersimpan. Otomatis ya. Lalu setelah ini kita pilih setup asisten atau command center. Ini boleh dua-duanya kalian pilih. Kita pilih dulu command center ya. Nah, kalau sudah terbuka jendela Mayop. Nah, kalau sudah nanti kita lanjutkan persiapan akunnya. Persiapan akun kita pilih apa? File. Kemudian import data. Lalu account. Oke, account information. Oke, di sini yang bagian bawah duplikat record itu kita update ya. Artinya kita diupdate mengikuti yang mau kita import gitu ya. Karena kan di Mayop ada kita import sesuai kita update sesuai dengan yang kita import. Lalu kita pilih continue, nanti akan ada pilihan ya. Akan ada pilihan filenya itu harus sudah dalam bentuk text delimited ya. Misal dalam bentuk Mayop kamu harus rubah dulu ke text delimited gitu. Kemudian coba kita cari filenya. Coba. Oke. Kalau sudah kita harus match all. Jangan lupa kalau sudah match all lalu kita pilih import. Oke. Di sini nanti ada alert atau ada peringatan atau informasi apakah kita sudah mengimportnya dengan benar. Nah, di sini di tengah-tengah ini 0 ya, artinya tidak ada yang tertinggal gitu ya. Ini udah terimport semua dengan benar ya. Oke, kalau udah ini selesai. Pekerjaan kita hari ini sampai sekian aja karena masih dalam tahapan create gitu ya. Jadi itu tadi kan banyak, tapi kita membatasi sampai dengan import akun saja. Oke. Ada pertanyaan sebelumnya? Oke. Nah, nanti ada file ya yang minta bisa kalian buka ya, file tutorial ya, udah pernah edukasi, silakan dibuka tutorialnya. Bisa juga menggunakan kalian browsing di mana, tapi itu sudah ada tutorial, kalian bisa mengerjakan ya. Ada kalau sebelum pertanyaan nanti Ibu akan, ini sudah semuanya dalam kelompok ya, sudah dalam kelompok. Oke, silahkan. Ini kelompok current asset mana? Kelompok current asset ya Kak? Kelompok current asset, fixed asset, LKPD-nya, fixed asset, liability, tolong dibagi, dibantu. Retail earning, historical balancing, common stock nggak ada ya, dividend, merchandise inventory,
demonstrasikan di depan seperti apa mengerjakannya. Nah, coba kita cek ya kemampuan kalian dalam menyerap materi. Ingat ya, kalian boleh buka tutorial yang sudah dikasih, boleh buka tutorial yang orang lain buat di YouTube atau apapun gitu ya. Coba berdiskusi dengan teman sekelompoknya, kemudian mencoba membuat sendiri, gunakan import akun yang kalian miliki ya. Nah, nanti kalau sudah selesai harus ada yang mempresentasikan ke depan, lalu boleh berdiskusi di depan ya. Oke, silakan Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan. Kalau ada kendala boleh hubungin Ibu ya. Dicatat untuk hasil diskusinya, dicatat ya. Nanti ini langkahnya, ini itu langkah apa, langkahnya ditulis. Boleh ditulisnya di belakang ininya aja, nanti dikumpulkan ya. Oke. Tutorialnya dibuka ya. Tutorial boleh dibuka. Karena udah ngerti kan? Ya. Ini boleh, lalu boleh langsung coba. Nanti tulis juga ininya, langkah-langkahnya ya. Excel kamu apa? Ya. Iya, penting aku. Apa? Diimport yang diimport. Iya, boleh akun apa aja yang kamu pilih. Penting aku import. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Semua sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang tiba saatnya untuk siap-siap mempresentasikan hasil diskusi ya. Oke, Ibu akan menggunakan aplikasi ini untuk ya. Oke, perhatikan. Karena ini aja siapapun bisa terpilih untuk maju ya. Siap-siap semuanya? Oke. Siap-siap, siapa tahu ada nama kalian yang atau nama kelompok kalian yang disebutkan di sini. Oke, Ibu akan dalam hitungan 3 instrumen pembaca ini akan berputar. 1, 2, 3. Siap-siap di depan kayaknya ya. Oke, siap. Ayo, kelompok partisipasi inventory kita bersemangat untuk presentasi ke depan. Oke. Kami dari kelompok Merchandise Inventory ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami diberikan soal tentang PT Cermat Cendekia. Untuk tutorialnya,
membuat file baru, kita klik create, lalu next. Dan company name ini kan ada bintang. Nah di sini tuh harus wajib diisi. Buat yang lain kan nggak ada bintangnya. Jadi bapak-bapak kalau misalkan mau di skip, nanti tinggal diedit setelah transaksi yang kalian gunakan itu transaksi yang telah kalian kerjakan itu telah selesai. Company name itu berasal dari PT Cermat Cendekia dan alamatnya itu Jalan Manggis Raya nomor 987 Depok, Jawa Barat. Langsung aja klik next. Nah untuk kartu finansial ini harus diisi dan sini tuh nggak boleh terlewatkan atau di skip karena ini tuh nggak bisa diedit. Kalau bagian yang tadi sebelumnya itu bisa diedit di nanti ya. Kartu finansialnya 2018, last month-nya Desember, conversion month-nya bulan Januari, dan number account periodnya itu 12 ya. Next. Nah di sini kalian pilih yang kedua, yang tengah ya. Next. Dan ini harus di change biar file yang kalian simpan itu tidak hilang. Change-nya di data, di D ya kalau bisa. Next. Klik ke Command Center. Pilih ke File di pojok kanan atas, lalu ke Import Data, klik Account dan Account Information. Lalu nih, duplicate record-nya itu harus diganti menjadi update existing record. Continue. Lalu pilih import data yang telah kalian buat dan datanya itu harus berupa text delimited ya. Jadi sebelum Excel di save itu di save as dulu menjadi text delimited, lalu match all, import. Nah, oke. Kami dari kelompok USD Silikon tadi telah selesai menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kan udah selesai. Oh ya, ada mau nanya nggak tentang penjelasan yang kami jelas tadi? Ya sekarang dari kelompok saya dari saya dari kelompok 8 atau kelompok SPN yang bertanya, kenapa periode akuntansi tidak bisa dirubah? karena di situ tuh apa sih namanya, di dalam setup itu nggak ada untuk macam-macam buat edit. Jadi di situ tuh diusahakan jangan terskip atau salah mengisi. Terima kasih. Sama. Dan untuk cara mengetahui itu tidak bisa diedit itu di atas ada tulisan setup. Klik setup, lalu ke company information. Nah di pilihan setup itu nggak ada tentang current financial year. Jadi cuma ada company information yang bisa diedit. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Zahia dari kelompok SN atau kelompok 8. Saya mau nanya nih, tadi kan kita kan udah bikin yang namanya company information atau data awal perusahaan ya. Kira-kira tuh data apa saja sih yang masih bisa kita ubah dan tidak bisa kita ubah dalam input data perusahaan? Pastinya kita kayak masih ragu tuh ya kalau misalnya bikin company data information, masih ada yang benar nggak sih kira-kira nih cara tahu kita tahunya tuh kayak gimana, terus data yang masih bisa diubah kalau misalnya kita salah membuat tuh kayak gimana, terus data yang tidak bisa kita ubah tuh gimana. Terima kasih. Sama seperti yang tadi Yana tanya,
kita klik ke setup dan situ tuh ada nama, alamat, telepon masih bisa diubah. Tetapi kembali lagi periode akuntansi seperti current finansial itu tidak bisa diubah. Udah segitu aja. Ada yang lain nih? Mungkin belum memuaskan jawabannya. Boleh kelompok lain itu memberi tambahan jawaban. Boleh sekali. Boleh. Ada yang mau ini? Kira-kira paham nggak dengan yang dijelaskan oleh presentasi kelompok yang di depan? Paham. Kalau ada yang ingin menambahkan, misal saya belum terlalu jelas gitu ya. Tapi kamu merasa kamu bisa menjelaskan lebih detail, boleh, ya? Oke. Selma, seperti itu. Selma mau apa tuh Selma? Kamu siapa? Saya Salma Nazmi dari kelompok liability ingin bertanya, gimana sih ngelihat hasil import akun jika ada yang error atau warning kayak gitu? Terima kasih. Nah, untuk mengecek itu kalian bisa ke dokumen, ke file yang kalian simpan tadi. Tadi kan simpan di sini. Lalu buka file dan di sini ada tulisan my blog. Nah, akun yang error itu akan kelihatan. Jika Excel masih dalam keadaan terbuka. Terus bagaimana? Dan di sini ada file-file yang kalian lihat. Di sini ada 25 record with warning. Nah, warningnya itu ini dia akun-akun yang terdapat warningnya. Sama cukup? Itu gimana biar nggak warning lagi? Cara ngubah biar nggak warning lagi itu gimana? Dia di depan. Gimana sih perbaiki akun yang jika ada warning kayak tadi itu? Oke. Dan untuk yang pertanyaan ini, ya, kalau untuk perbaikan ini kan ketahuan nih akun yang salah mana gitu ya, akun yang mendapat warning gimana, berarti harus kita perbaiki kan? Oke. Itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan minggu depan, karena pertemuan itu tuh baru sampai pada tahap import, belum edit data, edit akun atau nama akun gitu ya. Oke, paham ya? Jadi nanti Salma, betul ini pertanyaan sangat bagus. Kalau ada kesalahan di akun info, bagaimana cara melakukan perubahan atau memperbaikinya? Nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembelajaran itu, ya. Oke. Lanjut lagi, ada lagi yang bertanya? Jadi yang pertama, Salvi. Ini Mbak, berdiri, teman saya ada diri. Ini. Saya Salvi dari kelompok historical balancing ingin bertanya, kenapa saat ini import akun file Excel harus ditutup? Mau bisa tolong dulu misalnya? Kenapa saat mengimport akun file Excel harus ditutup? Excel harus di-close terlebih dahulu. Kemudian baru mengimport akun-akunnya ke Mayo, karena kadang jika tidak bisa diimport jika Excel masih dalam keadaan terbuka. Jadi kita harus tutup Excelnya dulu biar bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Aulia dari kelompok equity ya. Apa sih extension dari Mayop? Kan kalau misalnya Word itu kan doc, kalau misalnya PowerPoint itu PPT, kalau Excel XLS. Apa sih kalau misalnya Mayop itu? Terima kasih. Mayo mempunyai dua extension, yaitu Mayo dan Box. Jadi Mayo itu kan hanya mempunyai dua file, yaitu Box dan Mayo. Ini untuk contoh berupa text type-nya ya. Nah, cukup. Jadi extensionnya apa? Yang ditanya extensionnya ya? Extensionnya itu apa belakangnya biasanya? Dia lihat di mana tuh kalau begitu? Maksudnya gitu mungkin ya? Excel itu mempunyai dua extension, yaitu Box dan Mayo.
Jadi secara otomatis ekstensinya pasti akan seperti Word, itu udah langsung ya doc, itu langsung titik box. Jadi kalau mau nyari file mayo gampang, tadi aja titik mayo, itu nanti ketemu file mayo. Supaya tambahan, jadi ketika kalian mau membuka file di laptop atau di komputer lain, itu kalian harus menyertakan dua file ini agar file yang kalian gunakan itu terdapat di komputer kalian. Ada yang mau nanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelina dari kelompok Current Affairs. Saya mau nanya, kan tadi Salsa bilang kalau misalnya di accomplis, kenapa harus bilang kedua yang I would like to import? Terima kasih. Karena Dibuka mayo ya. bisa dibuka mereka. Dari awal. Exit dulu kalau jelasin nanti. Jadi yang pertama itu kan pertanyaan taruh deh, aku jelasin dari atas dulu ya. Jadi yang I want to start with one of the list itu untuk menyiapkan mayop yang telah di-improve. Dan yang ketiga itu I would like to improve list itu akun yang disiapkan oleh Akutah dengan import dari hasil yang kalian telah simpan di Excel tadi. Dan yang terakhir itu ada I would like to build my own, yaitu akun disiapkan oleh akuntan tanpa import tetapi langsung dari yang telah akun-akun yang telah disediakan dari mayopnya. Apakah cukup? Ada yang lain? Bingung, kan bingung. Juga tambahin. Ini gitu ya. Ibu akan lempar pertanyaan ke audiens. Coba, kenapa tadi untuk import kita pilih ini? Kalau pilih yang pertama apa? Pilih yang kedua itu apa? Pilih yang ketiga apa? Gitu ya? Oke, coba. Bawa ya, kita lempar ke audiens ya. Oke, kita lempar ke audiens untuk bisa menjelaskan. Siapa? Anita dari kelompok Oke, kasih itunya Mas. Kita. Oke, Anita. Jadi kan tadi Novel nanya kenapa kita harus pilih option kedua kan? Itu kita pilih karena dari awal kita udah bilang kita bakal ngimport, makanya kita pilih akun yang kedua. Soalnya kalau akun yang pertama kan udah disiapin dari Mayop, jadi kita nggak usah import lagi tuh kalau akun yang pertama, opsi yang pertama. Kalau opsi yang kedua kan import, makanya kita pilih option itu. Terus option yang ketiga kenapa nggak kita pilih? Karena kalau option 3 itu nanti kita datanya udah dari Mayop, udah kita pakai data Mayop, tapi nanti kita bisa ubah nih, kita bisa ubah, bisa dihapus, bisa ditambahin juga bisa gitu. Jadi kenapa kita pilih yang kedua? Karena kita mau import, intinya gitu. Iya. Terima kasih Anita. Iya. Ada yang mau nanya lagi kah? Atau sudah? Udah cukup. Udah cukup. Udah cukup ya, udah cukup untuk mengupas semua kayaknya udah semuanya udah terkupas nih untuk create company information. Oke, kalau sudah silakan closing untuk kelompok merchandise inventory. Closing untuk Kami dari Merchandise Inventory ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan tepuk tangan untuk yang maju di depan. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Kalian juga jadi audiens ya, sangat ini ya, sangat ingin menggali apa yang tentang pelajaran kita hari ini. Oke. Untuk create company information semuanya sudah kita lalui semua ya, gitu. Oke. Dari mulai melakukan input nama perusahaan gitu ya, dari nama perusahaannya, kenapa itu ada tanda bintang, itu sampai ditanyakan, kok ada tanda bintangnya itu di company name gitu, kenapa gitu? Oh ternyata tadi karena apa? Itu tidak boleh dikosongkan. Jadi kalau mau mengisi itu harus diisi, walaupun yang lainnya nanti ngisinya nggak apa-apa. Yang lainnya skip dulu nggak apa-apa, kan terburu-buru gitu misalnya.
itu nggak apa-apa, masih bisa diedit. Tapi yang tidak bisa diedit apa? Yang tidak bisa diedit dari semuanya? Iya, itu namanya apa? Accounting period ya, accounting information atau accounting period akuntansi itu tidak boleh salah. Kalau misalnya kita salah di bulannya, itu juga akan berpengaruh pada akun yang kita masuk. Walaupun kita import seluruh akun, tapi kalau periodenya salah bisa aja import akun yang tertampil itu tidak semua pada saat opening balance-nya seperti itu. Jadi betul-betul harus hati-hati saat mengisi accounting information itu ya. Kalau yang lainnya boleh, masih bisa diedit gitu. Oke ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan evaluasi tetap ya. Oke, tapi evaluasinya coba gitu ya. Kita akan melakukan evaluasi. Kalian siapkan handphone? Handphonenya semuanya sudah terhubung dengan internet ya? Oke, sekarang evaluasi yang akan Ibu lakukan adalah dengan menggunakan quizzes ya. Oke. Di sini quizzesnya tertera di depan ya. Oke. Bisa dilihat nanti ada kodenya. Silahkan masuk ke mohon bersabar. Oke, ada kodenya baik baca. 2, 3, 3. Tiga pilihan dalam memasukkan data pengelolaan Mayo. Kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat peringkat tertinggi siapa? Oke, semuanya pasti bagus-bagus nih hasilnya ya. Cuman game ini kan ada kecepatan dan sebagainya ya. Oke, tetap ada peringkat satunya. Oke, kita akhiri. Berakhirnya game, pembelajaran kita sudah selesai. Namun coba sebelum kita menutup atau sebelum kita nanti masuk ke pembelajaran berikutnya ya, Ibu ingin salah satu atau salah dua boleh di antara kalian untuk memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Coba berikan kesimpulan untuk materi kita. Siapa? Albi? Terus. Ayo. Oke. Boleh. Mulai Pak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi perasaannya kita udah ngerjain company information bareng-bareng? Pasti kan seneng kan, kita udah bisa berdiskusi bareng-bareng, bisa berkembang kita skill kita bareng-bareng juga. Di sini saya akan menyimpulkan, kita kan tadi kan udah bikin company information ya, data awal perusahaan. Di mana kita tadi membuat corporate identity atau data awal perusahaan. Yang pertama ya, itu kita kan create dulu tadinya tuh. Terus kita mulai ke company name, kita mengisi data-data awal perusahaan seperti kita mengisi company name kita tadi PT yang sudah sesuai sama yang di soal.
Terus kita ngisi address jangan lupa, terus ada phone numbernya, juga ada fax number, lalu ada email number kita isi. Lalu kita lanjut lagi ke next, terus kita ngisi yang namanya itu adalah accounting period atau periode akuntansi, yang dimana itu ada current financial years. Current financial years itu adalah tahun periode akuntansi. Itu kita isi juga tadinya sesuai sama apa yang ada di soal. Lalu ada last month of financial years, itu artinya adalah akhir periode akuntansi, yang dimana akhir periode akuntansi itu adalah bulan Desember. Lalu ada convention month, itu adalah bulan awal terjadinya transaksi. Itu juga tergantung di soal. Kita bikin soalnya kan bulan Januari, jadi isinya adalah bulan Januari. Lalu ada number of accounting period, itu adalah periode akuntansi yang dimana diisi dalam 1 tahun itu kan 12 bulan. Jadi kita ngisinya di situ 12 kan yang tadi. Terus kita lanjut ke chart account. Itu ada untuk kita mengimpor akun itu ada 3 pilihan, yang dimana tadi udah dijelasin juga di depan sesuai presentasinya. Yang pertama itu ada I would like to start, itu akun. Terus yang kedua ada I would like to import, yang dimana tadi kita mengkliknya itu yang I would like to import karena kita mau import akun, yang dimana kita harus membuat nomor akun dan nama akun di Excel-nya juga, lalu ganti file jadi text elementor, menutup aplikasi Excel supaya bisa dimasukkan ke program aplikasi Miop. Nah, jadi kita mencet yang ketiga. Lalu ada data stroke foldernya kita isi, dan kita mengimpor data akun. Langkah-langkahnya yang sudah kita tadi pelajari, kita klik file di aplikasi Miop, lalu kita klik import data, lalu ke account information, kemudian kita update, ganti text tab, lalu kita langsung impor data akun itu, nanti otomatis akan muncul semua akun-akun yang sudah kita impor tadi. Oke. Ya, disimpulkan oleh Naura ya. Oke, terima kasih Naura atas pemberian kesimpulannya. Lalu nih, dari selama 2 jam pelajaran kita belajar nih, bagaimana perasaan kalian? Senang. Enak ya. Kira-kira pengalaman belajar apa yang bisa kalian dapatkan hari ini? Boleh deh perwakilan 1 orang untuk mengekspresikan pembelajaran kita hari ini itu seperti apa, biar nanti kalau misal kurang akan diperbaiki ke depan gitu. Kurangnya di mana gitu, atau ada yang perlu ditambah lagi itu seperti apa? Coba sebagai masukan. Boleh? Oke, tidak ada. Oke, harus ada. Coba. Maya, kayaknya ini dia. Coba menurut kamu, kan apa aja perasaan kamu kira-kira pembelajaran pada hari ini? Menurut kamu seperti apa? Atau nanti ada masukan buat ibu untuk pembelajaran berikutnya? Oke, silakan. Pada awal pembelajaran tadi kan sempat pada tegang kan. Nah, kira ibu ingin menurunkan suasana agar menjadi tidak canggung. Oke. Nah, habis itu di sini juga ada buat diskusinya, mendiskusikan untuk pembelajaran hari ini. Seneng nggak belajarnya? Senang banget. Oke, jangan sampai belajarnya dia seneng. Yang penting seneng nggak belajarnya hari ini? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita. Demikianlah anak-anak pembelajaran komputer akuntansi kita pada hari ini. Semoga memberikan tambahan ilmu buat kalian. Yang motivasi yang ibu berikan adalah bahwa dalam dunia yang penuh dengan peningkatan global ini, kalian harus menguasai teknologi. Untuk anak akuntansi harus menguasai aplikasi komputer akuntansinya gitu ya. Selain memang juga harus secara manualnya harus bagus. Nah, komputer akuntansi juga harus dikuasai ya aplikasinya. Dan bukan hanya Mayop saja yang perlu dikuasai, nanti banyak lagi aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Setelah belajar apalagi hari ini sudah mulai masuk, semoga nanti bisa menambah motivasi kita untuk belajar lebih keras lagi ke depan gitu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya adalah materi melanjutkan database, tetapi membuat
seperti inventory, kemudian opening balance dan sebagainya. Mohon untuk dipelajari terlebih dahulu modul dan tutorial yang telah Ibu berikan, agar ketika masuk ke sini kalian sudah ada bahan untuk ditanyakan. Oke? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup Bu. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi